warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi Rolls, welcome to Airtif official podcast iRolls 2024. Yay! Oh my god, finally setelah akhirnya penantian yang cukup panjang dan lama, akhirnya program staff Airco untuk iRolls ini dapat realisasikan. Make some noise for this! Oke, selama kita menjalankan podcast Airtif ini, kita bakal ngebahas tentang konten-konten seputar hubungan internasional, prospek, peluang, dan karena gimana itu kita bakal bahas secara detail dan rinci di sini. Tapi sambil ngobrol-ngobrol asik dan santai dengan narasumber yang hebat pastinya. Kalau istilah sekarang tuh kayak no hangout tapi pembahasannya daging seperti itu ya. Okay, so without further ado, let's start this masterpiece. So turn your perspective because this art different. Tepuk tangan dulu gak sih? Boleh. Oke, saya Rinaldi Hanafi, saya akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Jadi kita kedatangan tamu special guest, yaitu perwakilan PPAN yang sudah menjalankan dan sekarang memasuk top 10 seperti itu. Oke, now please welcome Nazira Azwa and Reza Afriano. Apa kabar Mbak Nazira? Alhamdulillah sehat. Aldi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Tapi ini nggak apa-apa kan aku panggil Mbak, ntar ada ini. Okay. It's okay, it's okay, no problem. Okay. Can anyone stop call me Mbak? Feel free though. Okay. Halo Reza, how are you? I'm fine, thank you Aldi, apa kabar? Aku baik juga. Wah, kalian look stunning sih hari ini. Oh. Reza dengan pakaiannya, boleh dilihat bentar nggak? Sebentar ke kamera gitu. Pertukaran pemuda, sedikit lagi. Pertukaran pemuda antar negara PPAN Provinsi Dua tahun 2024. Oh my god, you look so good today. Thank you. Oke. Untuk Nazira nih yang sudah maksudnya sudah menjalankan program PPAN ini. By the way, PPAN ini merupakan pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kemenpora berarti ya? Benar. Jadi Benar, ya? pertukaran pemuda antar negara ini merupakan kerjasama antara negara Republik Indonesia dan juga negara-negara tujuan dari program PPAN itu sendiri. Okay. PPAN ini bukan hanya 1-2 negara aja nih. Okay. Banyak banget program-program yang kerjasama dengan negara Republik Indonesia melalui program PPAN. Salah satunya program Nazira. Program Nazira ini program pertukaran pemuda-pemudi Indonesia, Indonesia Korea. Okay. Jadi program Nazira sendiri itu ke Korea Selatan. Bagaimana dengan tahun Reza itu berbeda banget. Okay. Reza mungkin bisa sharing Kalau bisa sharing untuk ya, tahun Reza sendiri itu kita pertukaran pemuda Indonesia Australia. Okay. Jadi mungkin pertukaran pemuda ini dijalankan di Australia, yang dimana biasanya berjalan sekitar 2 bulan. Oke, 2 bulan. Kalau nggak salah Reza ini termasuk top 10 ya PPN senasional gitu. Iya, top 10 seleksi Rio. Oke, sebenarnya tepuk tangan dulu dong Bu Reza yang sudah termasuk top 10. Yeay, oh my god. Seru. Oke, seru. Oke, ya seru ya. Okay. Seru banget sih. A bit nervous sih. Seru banget Yeah. mengikuti program PPAN tentunya. Okay. Kita bukan hanya memperluas relasi ya, Okay. tapi Benar. juga knowledge, wawasan, gimana kita character development juga salah satunya yang Character gimana kita development, bisa dapati dari program Benar. ini begitu. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan dulu ya. Gimana? Sure. Thank you. Nah, pertamanya aku pengen nanya nih, perjalanan kalian nih dalam melaksanakan ataupun yang akan melaksanakan PPAN ini gimana? Kita mulai dari Nazira yang sudah melaksanakan dulu. Oke. Silakan. Baik, perjalanan mungkin kalau ditolak ukur dari alur perjalanan tuh banyak banget ya, dari mungkin dari segi persiapan seleksi ataupun dari segi persiapan program itu sendiri gitu kan, karena itu merupakan 2 persiapan yang berbeda. Tapi kalau misalnya persiapan seleksi mungkin bakal jelasin dari Reza karena nggak bakal jauh ya. Tapi kalau misalnya persiapan untuk program itu sendiri tentunya banyak banget. Dari seleksi provinsi sehingga terpilih menjadi perwakilan provinsi. Lalu ada persiapan PPDT. Jadi PPDT sebelum pre-departure training atau PDT di nasional, kita ada PPDT di provinsi. Jadi PPAN ini sendiri tuh ada ranah rumahnya untuk alumni-alumni ataupun acara Kamuda Indonesia. Jadi kakak-kakak alumni PPAN ini sendiri akan memberikan persiapan nih untuk delegasi yang akan berangkat ke nasional ataupun ke negara tujuan.
Jadi setelah melaksanakan PPDT provinsi, kita akan melaksanakan PDT Pre-Departure Training versi nasionalnya di Jakarta. Jadi kita akan berkumpul dengan delegasi-delegasi dari masing-masing provinsi nih. Kita bertemu dengan pemuda-pemudi terbaik masing-masing provinsi gitu ya. Seru banget sih. It's honor ya mungkin ya. Yes, such an honor. Kita berjumpa dengan alumni-alumni yang keren-keren tentunya, diundang juga narasumber-narasumber dari kementerian dan lain sebagainya. Keren banget kapan lagi gitu ya memiliki kesempatan untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang bagus, yang baik gitu, yang terkenal. Wih, keren banget sih gitu. Jadi kalau misalnya emang kalau itunya persiapan tentunya banyak sih. Tapi untuk proses seleksinya untuk tiap tahun berbeda atau sama gitu? Setiap tahun itu berbeda-beda. Berbeda-beda proses seleksinya. Namun di tahun 2024 ini perbedaannya sungguh sangat signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini ada seleksi nasional. Di tahun-tahun sebelumnya cukup di seleksi provinsi. Jadi 12 kabupaten kota Provinsi Riau ini seleksi nih semuanya dari masing-masing kabupaten, dari mewakili kabupaten masing-masing, dari Kota Dumai, Kota Pekanbaru, seleksi nih di Pekanbaru. Nah, nanti terpilih salah satunya untuk mewakili Riau. Namun di tahun 2024 itu dari semua kabupaten kota yang ikut seleksi akan dipilih top 10, 10 yang terbaik, lalu nanti baru yang 10 terbaik itu akan melanjutkan seleksi nasional yang dimana akan diseleksi oleh Kemenpora itu sendiri. Iya. Menarik nih. Oke, dari Reza sendiri bagaimana? Kalau dari Reza, kalau dari Reza sendiri itu mungkin proses seleksinya seperti yang disampaikan Nazira tadi, memang ada seleksi nasional. Nah, nanti dari top 10 itu kita bakal dipilih satu orang untuk mewakili Riau. Nah, dari perwakilan Riau yang satu orang itu nanti kita melaksanakan lagi yang namanya PDT tadi juga yang seperti disampaikan Nazira, tapi mungkin kali ini bakal ada sebelumnya ada Zoom lagi untuk perkenalan dan lain-lainnya kepada provinsi-provinsi lainnya juga lagi. Gitu. Wah, topik hari ini menarik banget tentang PPAN ya. Selanjutnya aku pengen nanya nih. Ini terkait dengan passion kalian yang di sini ya. Apa hal yang mendorong kalian buat ikut kegiatan ini? Kita mulai dari Reza dulu kali ya. Gimana Nazira? Oke, silakan Reza, go first. Oke, thank you. Kalau untuk Reza sendiri passion mengikuti PPAN ini mungkin begini. Karena umur Reza sekarang udah 23 nih. Nah, dari 23 tahun umur juga ya. Bisa jadi. Karena 23 tahun nggak berulang dua kali. Gitu ya kan, nggak ulang dua kali nih. Makanya Reza mau coba mengambil momen di setiap umur di 23 tahun ini menjadi perwakilan mungkin Indonesia ke depannya gitu ya kan. Di umur 23 tahun ini. Karena memang nggak ulang dua kali nih gitu. Benar. Kesempatan gak datang dua kali ya. Benar. Kalau Nazira sendiri apa yang mendorong buat PPAN seperti itu? Untuk join PPAN, tentunya banyak ya faktornya. Karena tentunya waktu Nazira join itu tuh baru banget lulus SMK dan belum masuk kuliah. Berapa sih lulus SMK-nya? Itu waktu tuh umurnya baru 18. Dari itu tuh ulang tahunnya Maret, terus seleksinya Mei. Literally kayak baru 18 tahun 2 bulan. Nazira tuh tipikal orang yang sangat senang mencoba hal baru. Jadi waktu tuh memberanikan diri untuk mencoba hal baru, untuk keluar dari zona nyaman. Karena PPAN sendiri itu adalah once in a lifetime journey. Karena setelah kita mengikuti PPAN satu program, kita tuh nggak akan bisa lagi ngikutin program-program lainnya lagi. Dan PPAN tuh nggak bakal sama dengan program-program lainnya deh, beneran. Jadi kayak mungkin Reza nanti kalau misalnya insya Allah lolos ya jadi perwakilan Riau gitu ya. Reza bakal ngerasain sih gimana serunya menjadi perwakilan Indonesia nih untuk negara Australia gitu, menjadi tamu negara di negara Australia. Gimana sih rasanya gitu? Karena menjadi tamu negara Korea sendiri waktu zaman Reza tuh sangatlah unforgettable to be honest. Jadi mungkin passionnya itu yang bisa mendorong Nazira untuk program PPAN itu, melihat dari alumni sih yang keren-keren banget gitu ya. Lulusan PPAN tuh kayak, wih, udah nggak main lagi nih antar provinsi, antar kota tuh nggak main lagi. Mainnya internasional gitu ya. Internasional udah mainnya gitu. Oh my god, it looks so cool, it so cool. Oke, for information kali ini dua-duanya masih kuliah dan. Benar. Oke, dan kita satu angkatan, mohon maaf sebelumnya. Nah, di tengah kegiatan kalian yang maksudnya
yang skalanya internasional dan suka berpergian kemana-mana gitu. Pertanyaan aku, bagaimana sih kalian menjaga keseimbangan gitu antara akademik dan kegiatan yang sedang kalian jalankan yang di PPAN ini? Bagaimana? Boleh sharing Nazira dulu? Reza udah tadi ya. Oh, sure. Oke, kita mengimbangi segala kegiatan yang berbentrokan tuh tentunya kita tuh harus masing-masing dari kita harus memiliki skala prioritas. Benar ya kan ya? Kayak masing-masing dari kita pasti banyak banget kegiatan yang kita ikuti dari organisasi, perkuliahan, mungkin ada yang part-time job gitu kan, pastinya banyak kegiatan-kegiatan. Nah, itu kembali lagi dengan diri kita gimana kita membagikan skala prioritas kita seperti itu. Karena sebelum masuk PPAN itu, Nazira tuh yang Nazira bilang tadi belum baru lolos SMK dan belum mulai kuliah, jadi masih free banget. Benar. Namun setelah lolos dari PPAN, kita tuh masuk lagi ke Purnacaraka Muda Indonesia, Provinsi Riau, dan juga masuk ke Aikuna, alumni Indonesia Korea. Jadi mulai dari situ banyak banget nih kegiatan-kegiatan organisasi yang harus diikuti gitu. Begitu juga dengan perkuliahan. Cuman mungkin dari Nazira mungkin tips and triknya yaitu untuk Baru mau nanya. Iya, bener banget. Kita bakal sharing sih gitu kan. Tips and triknya yaitu kita harus berfokus lagi kepada skala prioritas kita. Begitu sih dari Nazira. How's about you, Mas Reza? Kalau Reza sendiri mungkin memang merasakan ya, karena Nazira tadi kan dia baru tamat sekolah tuh. Kalau Reza mungkin membagi waktunya itu ya memang skala prioritas tadi. Tapi kebetulan pula Prodi juga mendukung. Nah, dia memilih untuk lakukan itu dulu dan mungkin untuk perkuliahan juga bisa mereka bantu seperti itu. Dan untuk organisasi sendiri juga mereka juga masih mendukung untuk melanjutkan program ini karena memang ini program yang memang baik ke depannya untuk Prodi juga, untuk Reza pribadi juga gitu. Benar. Wah, kedengaran menarik ya. Dan juga untuk orang tua nih, apakah mendukung atau mungkin ya, jangan dulu deh, ntar tunggu aja gitu. Gimana? Benar, apalagi kayak sendiri nih luar negeri nih udah nggak usah gitu ya kan. Bener banget. Mungkin dari Reza dulu. Boleh. Kalau dari Reza sendiri orang tua alhamdulillah mendukung. Nah, apapun ibaratnya kayak waktu itu persiapan dari TOEFL atau yang lainnya juga kan memang orang tua juga mensupport karena memang ini mungkin langkah yang bakal diambil untuk langkah besar ke depannya gitu. Jadi orang tua mendukung penuh sih. Orang tua mendukung penuh. Benar. Ya. Wah. Dan untuk bagi kalian yang di luar sana yang pengen nyoba PPAN atau mungkin organisasi di luar sana, you should try because this, oh my god, yang kedengarannya sangat menarik banget nih, you should try gitu. Oke, dari Nazira bagaimana? Kalau dari Nazira sendiri orang tua sama-sama berdua itu sama-sama support. Iya, secara segala segi dari persiapan dan segala hal itu orang tua sangat-sangat support dan alhamdulillahnya emang dibimbing itu ya dari persiapan mau berangkat, during program and after program gitu. Yang kita lihat ya banyak mahasiswa yang berprestasi tapi kehalang restu orang tua seperti itu ya. Kayak orang menutup kesempatan banget kayak gitu ya. Benar. Tapi itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Tapi ya tiap orang beda-beda gitu. Oke, next question. Apa sih dari diri kalian yang berubah secara signifikan ketika masuk PPAN ini? Sure. You go first, Reza or Nazira? You may go first. Oke. Kalau untuk diri Reza sendiri itu mungkin dari self confidence. Benar. Nah, yang sebelumnya ibaratnya sebagai mungkin introvert ya, kalau misalkan mau berjumpa orang atau apapun itu masih gugup, mungkin di saat seleksi itu udah meningkatkan self confidence Reza sendiri dalam tahap seleksi kemarin. Apalagi membangun relasi juga yang ibaratnya Reza biasanya kayak kalau nggak disapa dulu nggak bakal jawab nih gitu kan ibaratnya karena takut. Bener. Tapi ternyata kayak hal itu bisa merubah nih. Padahal masih tahap seleksi provinsi aja nih gitu kan. Ternyata itu tuh hal yang menguntungkan untuk kita untuk membangun relasi gitu juga. Makanya itu sih yang membuat Reza mungkin berubah setelah mengikuti seleksi ini gitu. Oke, jadi karena relasi merubah Anda secara signifikan. Benar. How's about you, Nazira? We're back again. Back again. For sure I learned a lot and got a lot dari program ini. As you guys can hear dari Reza sendiri, seleksi provinsi aja udah sebanyak itu ya yang didapati ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ngejalanin program, tentunya relasi. Bukan hanya lagi teman-teman antar RT RW, bukan lagi nih. Udah mancanegara, udah kita tuh udah punya teman di negara tujuan, udah punya teman dari masing-masing provinsi Sabang sampai Merauke. Bayangin aja kita punya teman delegasi terbaik provinsi loh.
Kayak kapan lagi kita punya teman terbaik dari masing-masing provinsi gitu kan. Setelah melalui begitu banyaknya seleksi terpilih tuh kita bisa berteman dengan mereka. Terus kita bisa berkenalan dengan alumni-alumni yang tentunya tuh keren-keren banget, notable banget gitu. Terus Nazira juga belajar karakter development dari program ini gitu. Juga belajar cross cultural understanding. Kalau leadership ada nggak? Leadership skill tentunya obviously leadership skill karena program ini tuh kita mewakili provinsi Riau. Bayangin kita menjadi ikon Riau, ikon Indonesia di negara tujuan gitu ya. Tentunya leadership skill itu sangatlah dibutuhkan dan kita pastinya akan belajar banyak di leadership skill ini sendiri begitu. Untuk selanjutnya itu ketika ada mungkin maybe ada mahasiswa yang pengen ikut PPAN gitu atau mungkin dari UIR angkatan 23 ataupun 2021 di atas kita tuh pengen ikut program pertukaran pemuda antar negara ini, apa sih tips and trick atau persiapan dari mereka nih versi kalian supaya bisa mengikuti ini dengan berjalan lancar seperti itu? What is the tips and trick? Oh wow, maybe from Reza because he just got into the top 10 representing Riau. Oh my god. Mungkin tips and trick dari Reza pribadi itu mungkin persiapan mental ya awalnya. For sure mental tentunya ya, benar banget. Karena mental untuk bertemu-temu dengan orang yang background yang berbeda, benar kan? Dari masing-masing daerah. Nah, itu untuk seleksinya. Jadi kalau untuk tips and tricknya itu ya mungkin mental yang pertama, yang kedua itu mungkin skill berbahasa Inggrisnya. Skill bahasa Inggris. Itu mungkin di-upgrade lagi supaya mereka lebih gampang untuk komunikasi kan. Apalagi bakal kita nanti ke depannya bakal tinggal sama host families nih. Gitu. Di host families juga kita bakal basic conversation lah dengan mereka. Minimal basic mereka juga harus paham kayak gitu. Untuk basic English Reza sendiri learn sendiri apa ada maksudnya praktisi atau les gitu? Bagaimana? Kalau untuk awalnya waktu itu masih otodidak. Benar. Masih pelajaran akademik di sekolah, di kampus. Gitu. Tapi kalau dari sekarang Reza mulai belajar lagi mungkin dari Duolingo sih. Duolingo? Benar. What's that? Such a aplikasi. Such Google a good platform though. It's such a fun game to learn. Learn English. Yes. Any languages actually. Any language. Okay, next Nazira. Sure, I love it. I love the station to share tips and trick. Mungkin boleh diperpanjang sampai 15 menit kali ya. Boleh banget, bisa nggak sih kayak diperpanjang kayak boleh lebih banget. panjang lagi dong, banyak nih yang mau di share gitu kan. Mungkin next episode perjalanan hidup kali ya. Sure, dari awal kali ya kayak apa yang sudah dipersiapkan untuk bisa masuk ke PPAN gitu kan, gitu. Boleh banget. Mungkin tips and trick dari Nazira itu sendiri, jadilah diri sendiri. For sure guys, ini nggak no peres, jadilah diri sendiri karena program tuh bakal lama. Kayak kalau kita memalsukan, memfake yourself itu gak akan tahan lama. Program tuh 24 jam gitu, bakal capek. Kita tuh gak akan bisa memalsukan diri kita sendiri. Jadi be yourself and show the best that you can. If you only have 4 then show all 4. Jadi kalau misalnya kemampuan kita itu ada 4, berikan 4-4-nya gitu. Kalau kita ada 7, berikan 7-nya. Jangan fake it. Jangan kita punya kemampuan 7 terus kita kasih 10. Berarti kita kayak memasukkan kemampuan 3 kita lagi gitu. Nah, itu tidaklah menjadi peluang untuk kalian untuk menang. Bener deh, bener banget. Kayak itu menjadi salah satu faktor mereka akan menilai kita tuh berbeda dari kandidat-kandidat lainnya. Begitu. Karena kan banyak banget ya kayak pemuda-pemudi sekarang tuh yang kayak insecure, tengok kanan kiri kayak aku nggak bisa seperti mereka, keren banget gitu, kayak aku harus bisa. Terus kayak mereka memasukkan diri mereka kayak mereka tuh tidak menjadi diri mereka sendiri gitu. Itu yang tidak diinginkan dari program PPAN ini sendiri begitu. Be the best version of yourself tentunya. Yourself too. Yes. Such a fun podcast today with you guys. Oh my god, you guys so look incredible today. Oh my god. I appreciate it for it. It's also amazing to have you as the host for us, right? Tapi tunggu, dari ini belum berakhir, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pengen nanya nih gitu. Ini kan PPAN nih, pasti udah bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa internasional dong, like dari negara di mana gitu. Khususnya pada Nazira nih. Gimana sih maksudnya pergaulan di sana dengan di sini? Apakah berbeda signifikannya bagaimana? Okay.
not specifically for mahasiswa di sana gitu ya, karena basically kita berjumpa dengan semua range umur gitu ya. Semua range umur dalam artian range umur pemuda-pemudi ya. Range umur pemudi itu dari umur 20 hingga 30. Jadi kita berjumpa dengan delegasi-delegasi Korea, kita juga ke Koreanya langsung, yang dimana notabene-nya environment-nya yang sangat berbeda. Tahu nggak sih kayak kita tuh budaya kita tuh yang kalau misalnya kita nunggu di halte bus atau misalnya kita di airport atau di public places, it's so fine for us untuk nanya kayak apa kabar, dari mana gitu nggak sih? Iya kan gitu. sih. Iya, Tapi benar. kalau di Korea tuh nggak kayak gitu. Jadi iya bener banget Culture kayak shock ya? culture shock banget pas di Korea beneran kayak ngiranya tuh kayak padahal si Korea sama Indonesia nggak jauh-jauh beda gitu ya, nggak kayak budaya Eropa gitu kan. Lebih ke individualis kah atau gimana? They're more to respect privacy. Jadi their mereka, privacy, jadi mereka itu yang kayak give personal space to each other gitu kan. Mereka respect privacy juga. Terus mereka yang sangat respect time. Gitu menghargai kan waktu. Indonesia tuh yang terkenal banget ya sama kayak jam Ngaret, karet gitu ngaret ya, gitu. tidak jam karet tuh sama aja kayak kita tuh menunjukkan bahwasannya kita tuh tidak respect bahkan akan waktu, kita tidak respect pada diri kita sendiri. Nah Korea tuh enggak gitu. I learn a lot from their culture actually. Maaf saya kesindir dengan ngaret tadi. No, jadi dengan begitu kita bisa develop karakter kita ya kan, lebih kita disiplin bisa juga gitu. bener, kita bisa Improve. belajar gitu kan banyak hal dari program ini sendiri. Jadi bukan hanya hal antara kita dengan delegasi Indonesia lainnya atau kita dengan delegasi Korea, tapi tentang bagaimana kultur-kultur mereka juga yang bisa membantu kita untuk berkembang lebih baik gitu. Seru sih, seru. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan mungkin ketika mengikuti ini gitu? Kalau misalnya yang saya sebut ini terhalang restu ya orang tua. Kalau kalian sendiri bagaimana? Kita mulai dari Reza dulu. Kalau Reza sendiri mungkin ini pengalaman pertama untuk mengikuti program seperti ini. Jadi mungkin Karena umur tadi juga ya. benar. Dan untuk apa ya? Mungkin lebih ke step-stepnya kali ya mungkin. stepnya. Karena mungkin ya nggak unpredictable lah ibaratnya, kayak memang semua itu untuk mendevelop diri kita kan. Nah jadi kayak salah satunya tuh mungkin di saat speech. Nah itu mungkin pengalaman pertama juga. Impromptu speech. Benar. Kamu bukan orang yang demam panggung kan? Mungkin enggak, tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Benar. Berapa persen tuh? Mungkin 50-50 lah. Oke. Pas di impromptu speech tuh mungkin itu pengalaman pertama Reza yang pertama kali ngikut hal seperti itu. Ya mungkin buat Reza gugup, dan itu mungkin tantangan yang untuk membuat Reza lebih belajar baik lagi sih kayak gitu. Kalau untuk impromptu speech itu mungkin tantangannya. That was nice story. Oh my god. Okay, how about you Nazira? Such a great experience ya. Yes. Dari Nazira pribadi mungkin tantangannya itu di gimana kita harus bisa beradaptasi dimanapun kondisinya. Karena kita nggak tahu ya kondisi apa yang akan terjadi besok hari, apa yang terjadi di negara Korea, di Indonesia, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Jadi gimana kita bisa beradaptasi di kondisi apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Mungkin itu jadi obstacles waktu itu sih, menjadi kendala waktu program. Karena kan juga perbedaan kultur, perbedaan background tadi itu sendiri. Apalagi kan Nazira termuda sih waktu itu program, jadi delegasi termuda juga, di mana kayak teman-teman delegasi lainnya tuh yang kayak udah keren-keren banget. Jadi gimana kita bisa untuk tidak minder dan tidak insecure karena kita sama-sama sudah terpilih nih, sudah dipercayai oleh provinsi untuk mewakili provinsi. Jadi udah nih nggak usah lagi deh, nggak ada waktu lagi untuk insecure gitu. Jadi kayak gak ada waktu lagi untuk kita minder, kayak udah jealousy itu gak ada lagi, beneran. Jadi kayak keren banget sih, program ini ngerubah banget. Oke, kayaknya aku harus ikutan juga deh kayaknya ya. Harus sih, kayak sekalian yang nonton juga harus banget pantengin deh Instagramnya di masing-masing provinsi tentunya ya. Pantengin aja kapan buka seleksinya. Mungkin kalian bisa nonton tuh video-video alumni-alumni nge-review program atau kayak persiapan-persiapannya apa aja nih gitu yang harus dipersiapkan. Karena seru-seru banget sih, setiap tahunnya Kemenpora sendiri menyediakan program yang berbeda-beda.
Jadi untuk Aldi sendiri dan untuk teman-teman yang lainnya, Menpora tuh banyak banget tuh kerjasama dengan negara-negara lainnya tuh. Tahun Reza Australia, tahun Nazira ke Korea, ada dan juga ke Singapura. Banyak banget loh. Terus ada yang ke Kanada, ada juga program Kanada, program ke Jepang, ASEAN. Bayangin kalian ke Jepang dan ke ASEAN tuh kayak naik kapal pesiar dan dibayarin negara fully founded loh program PPAN Is a ini. fully founder? PPA ini fully founded. Start from Pekanbaru ke Jakarta keliling-keliling karena ada pas Indonesia ya. Iya. Terus keliling-keliling naik bus, makan, transportasi, akomodasi sampai ke Korea, semua itu fully founded. Iya, soalnya kan banyak mahasiswa yang berpikiran wah ini kegiatan yang di internasional luar negeri, budget lagi. Dan banyak banget mahasiswa yang berpikir seperti itu. Tapi ya ini full. No, it's fully founded Fully founded. from dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan juga negara tujuan. Bayangin nih kayak kapan lagi nih kita berkumpul bersama delegasi-delegasi terkenal yang keren banget terus dibayar negara, tapi tentunya pastinya ada diminta kontribusi kembali kepada masyarakat. Jangan lupa guys, don't forget about that. PPA ada namanya PPA, Post Program Activity. Jadi kegiatan kita setelah program. Benar Reza? Bener Jadi sekali. ada kegiatan setelah program yang dimana kita harus berkontribusi kembali kepada masyarakat. Karena udah masa kita udah naik ke luar negeri dibayar negara, terus Benar. kita apa nih kontribusinya nih Iya. ke negara nih gitu. Tentunya pasti ada PPA atau Post Program Activity gitu. Oke. Oke, untuk kegiatan lain mungkin selain PPN mungkin ada yang diikutin oleh dari Reza atau Nazira mungkin? Kalau Reza sendiri mungkin lagi tahap seleksi juga di Iya. Pertamina Foundation Pertamina beasiswa. Foundation. Benar. Dan kebetulan mungkin itu kemarin pas wawancara hektik banget. Yang Kenapa itu? gimana soalnya memang jadwal Zoom dengan seleksi nasional sama Pertamina itu gabung. Wah. Karena jamnya sama nih gitu. Tapi untungnya mungkin Allah masih membantu nih ya. Jadi nama Reza belum dipanggil pas saat pertukaran ibaratnya seleksinya itu nasional dengan beasiswa itu dapat ada renggang waktunya dari panitia. Jadi itu sih untuk mengikuti beasiswa sih selain ini. Oh, jadi lebih betul-betul manajemen waktu aja. Benar. Ya. Sobat Nazira? Seru banget ya, kayak banyak banget gitu ya diikutin ya. Keren banget sih nge-manage time-nya. Kalau Nazira sendiri kesibukannya tentunya kuliah saat ini. Benar. Ya, terus ikut tentunya PCMI, Perencana Pemuda Indonesia. Di mana mostly kegiatan PCM itu kontribusi kepada masyarakat, itu tadi kontribusi kepada masyarakat dan juga sambilan-sambilan nih part time kerja ngisi. Boleh spill dikit nggak ke pertamanya apa aja? Kalau ada yang mau tahu mungkin, aduh, gimana nih ya? Boleh nggak ya di spill ya? Spill dong, mungkin lebih memotivasi mahasiswa di luar sana mungkin. Gimana gitu? Tentunya masing-masing dari kalian harus bisa manage waktu sih, karena gimana pun kita kan mahasiswa ada jadwal-jadwal tertentu. Terus juga kalau ikut organisasi ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kalian ikuti gitu. Bener. Kan. Iya kan, bener kan. Bener. Jadi kalau misalnya tambah part time gitu tuh gimana kalian mau manage waktu sih? Kalau misalnya alhamdulillah Nazira part time-nya itu waktunya sangat fleksibel. Jadi nggak yang harus 8 jam dari jam 7 sampai jam berapa gitu. Misalnya dari jam 12 siang sampai jam 6 maghrib gitu. Enggak, emang fleksibel sih waktu kerja dan juga work from home. Jadi WFH. Jadi banyak banget sih potensi untuk kalian semua mahasiswa-mahasiswa untuk Oke. aktif gitu. Jadi Nazira ini kesehariannya sangat produktif ya dari jam mungkin dari subuh Masya mungkin Allah. bangun sholat subuh lalu kegiatan sampai tengah malam mungkin nggak sampai tengah malam ya? Ada sih. Ada. Tentunya. Sering nggak? Sering sih. Tapi nggak sehat ya guys ya, jangan Iya. dikira itu nggak sehat banget, beneran itu nggak sehat. Tapi untuk banget. kebaikan tiru aja nggak apa-apa. Tidur aja guys, jangan ini duniawi beneran duniawi, jangan. Iya. Kayak tidur aja, udah. Kalau Reza ya. Untuk ya, kalau Reza sendiri selain PPAN dan kuliah segala macam ada kegiatan lain nggak mungkin? Seperti Nazira mungkin ada part time gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi mungkin mendalami materi dan program studi aja sih. Oke. Fokus gitu ya. Apalagi mau ujian nih kan. Bener banget. Senin ya. Benar. Bener banget. Kayak udah mujin banyak banget ya, kayak mau dikejar ya gitu ya. Bener banget sih. Lagi mau penerimaan mahasiswa baru nih. Oke. Iya, bener Dan kalau banget. tau nggak ini salah satu program untuk menarik mahasiswa baru buat masuk Ih, ke HIU. harus Ya, banget nih, ini harus siapapun yang ikutin. nonton nih harus Iya. nih. Ini siapa yang nonton nih? Cepet
kalian daftar cepat di UIR, apa nama websitenya? Gue apa sih? UIR.ac.id. Iya, benar banget. ID gitu. Jadi kan harus daftar di HI, harus specifically di HI UIR. Specifically HI UIR, kayak ini yang editor tolong edit di sini HI UIR. HI UIR. Harus wajib, beneran wajib. Ini ntar Nazira kan sama Reza kan tadi ngomong bahasa Inggris. Subtitle aman ya? Aman ya subtitle? Aman ya? Kayak aman ya, kalau bisa kayak harus jelas, takut banget nanti kayak miskomunikasi. Soalnya kan nonton bukan dari mahasiswa HI yang pandai bahasa Inggris aja. Benar. Iya, masuk HI, bener. Masuk nggak? Masuk sih, harus kayak kalau kalian nggak masuk tuh kalian nggak, rugi banget sih guys, rugi banget. Karena HI UIR itu nih testimoni, boleh nggak sih? Boleh banget. Karena HI UIR tuh yang kayak nge-super banget gitu loh, iya kan Zah? Benar. Kayak nge-super banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ada ikut kegiatan-kegiatan, mau itu kegiatan non akademik, UIR itu sendiri tuh kayak nge-super banget. Benar, kayak benar. mereka tuh sangat-sangat membuka peluang untuk kita untuk dapat ikut kegiatan di luar kampus, mau itu akademik maupun non akademik begitu. Jadi join HI UIR guys. HI UIR guys. Oke, pembahasan yang menarik. Nah, kali ini punya pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi podcast ini. So, apa nih pesan terakhir yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar podcast di luar sana mungkin, atau mungkin mahasiswa HI angkatan 23, 22 yang nonton podcast ini yang memiliki mungkin mimpi yang sama seperti kalian berdua. Apa yang pengen kalian sampaikan gitu? Dari Reza dulu mungkin. Boleh. Kalau dari Reza sendiri mungkin Yuk, ngadep ke sana. apa ya? Ini penonton. Mungkin pesan-pesannya berani memulai aja sih. Di sini ya? Benar. Aduh, sorry, di sini. Oh, di sini. Untuk Iya, edit ya. Tadi tuh di-cut aja ya, malu. Kalau pesan dari Reza itu mungkin berani memulai dan mengambil step langkah awalnya aja sih. Oke. Karena mungkin banyak nih punya mimpi gitu kan, tapi dia mikir kayak belum percaya diri nih, kayak gitu kan. Kayak yang dibilang Nazira juga sering kayak self confidence-nya, mungkin kayak ibaratnya dia introvert nih, nggak berani mungkin. Nah, terus sebenarnya itu poin kuncinya untuk tips dan triknya itu supaya mereka bisa lebih maju lagi ke depannya kayak gitu. Jadi kayak berani memulai aja gitu. Karena Reza di awal juga kayak coba aja lah dulu, bismillah gitu kan, kita mulai, rupanya ada possible ke top 10 nih. Wow. Oke, untuk mahasiswa di luar sana nih yang pengen atau punya aspirasi yang sama dengan Nazira dan Reza, seperti yang dibilang Reza tadi, coba dan coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, ya udah mampus. Oke. Oke, how about you Nazira? Nggak setuju sih dengan gagal mampus itu ya. Kayak kalau gagal berarti kita membuka potensi lain gitu. Gimik. Kalau dari Nazira sendiri, Oke. itu keluarlah dari zona nyaman. Karena banyak banget nih Gen-Z ini kayak udah nyaman dengan zonanya, udah nggak mau lagi, nggak mau. Cukup. Kayak udah nyaman nih, enggak. Include saya itu. Keluar dari zona nyaman. Cobalah hal baru, explore the world. Kalian nggak pernah tahu rezeki kalian tuh bisa sampai kemana. Kalian nggak pernah tahu potensi kalian tuh sampai kemana kalau kalian tidak mencoba. Itu yang tadi kayak Reza bilang. Kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak bisa tahu potensi kalian tuh. Reza emang sebenarnya sebelum seksi tahu bakal masuk top 10? Enggak Kan? Jadi Unexpected banget. unexpected. Ya. Jadi kalau kita nggak mencoba, kita nggak God's plan. akan pernah tahu potensi kita, kemampuan kita tuh bisa sampai di mana. Kita juga nggak pernah tahu rezeki tuh dicari loh, bener kan? Rezeki tuh dicari gitu. Jadi kayak Benar. kalian tuh harus berani untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman. Itu sih tips and trik dari Nazira. Karena kita nggak pernah tahu kemampuan kita tuh bisa sampai di mana kalau kita tidak mencoba. Begitu. Semangat nih buat kalian semua. Ya, semangat. Yuk. Tepuk tangan sekali lagi nggak sih? Yeay. Oke, that's all. Pertanyaan-pertanyaan kita dengan narasumber-narasumber yang hebat juga tentunya. Oke, baik. Cukup sekian obrolan daging santai RTF selama beberapa menit ke depan tadi. Wah, hari ini benar-benar menginspirasi with Nazira dan Reza yang sama-sama memiliki aspirasi yang sama dan passion yang sama, yaitu PPAN. Kita sangat berterima kasih gitu. Istilah sekarang sih yang saya bilang tadi ya, manusia canggih seperti manusia itu. canggih. Mengalahkan AI nggak sih? Mau nggak ngalahin AI? Pakai AI. Oke. Sebelum kita menutup podcast pada kali ini, bagi kalian yang udah nonton, tulis dong di kolom komentar siapa bintang next guest selanjutnya gitu. Tulis dong di kolom komentar bagi yang nonton siapa yang mau diundang, mungkin boleh tulis di kolom komentar. Oke, dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment untuk
official YouTube Airtif kita supaya channel ini makin berkembang sehingga akhirnya ke depannya podcast kita dapat berjalan lancar ya say, dan dapat ads juga. Ya gitu ya. Maaf saya kapitalis. Oke, next. Mohon maaf. Oke, jadi sebelum officially kita nutup podcast ini, slogan HIWIR dulu gak sih? Gas. Apa tuh? Ini nggak jadi pakai bendera ya? Pakailah di sini. Oke, pakai sih. Boleh lah. Wah, ini mau saya megang atau kalian megang? Ini boleh lah di sini di Aldi megang Oke. satu, aku megang Oke. satu di sini. Kebalik gak sih? Gimana Ini sih? kayak supaya ngasih semangat Kebalik. loh untuk teman-teman semuanya. Join HIWIR ini nih. Himpunan mahasiswa. menyala, Bang. Iya. Ini kayak menyala kami itu sesuai dengan warna kami, sangatlah menyala. Bener sekali. Kami ada dimanapun, kapanpun untuk menyalakan HIWIR ini. Yuk. Mulai nih. Boleh. Oke, join HIWIR. HIWIR, bring the world to you. Yay! HIWIR, bringing world